Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi kelompok kami yang berjudul Komposisi dan Distribusi Penduduk. Untuk itu, pertama, saya akan memperkenalkan nama-nama pemateri dari kelompok kami. Yang pertama atas nama Nur Adelia Fajrianti, yang kedua Nur Santi, yang ketiga Kurniati, yang keempat Dinda Isnadira, yang kelima Siti Jumriani S, dan yang terakhir Muhammad Fajar Nur. Baiklah, langsung saja untuk mengefisienkan waktu, kami akan menampilkan video penjelasan tentang komposisi dan distribusi penduduk. Keep for watching guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Adelia Fajrianti dengan NIM 90311-9006. Saya dari jurusan Ilmu Ekonomi kelas A. Di sini saya akan menjelaskan materi kelompok saya yang berjudul Komposisi Penduduk dan Distribusi Penduduk. Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk berdasarkan kriteria-kriteria tertentu, seperti pengelompokan penduduk berdasarkan umur, jenis kelamin, mata pencaharian, agama, pendidikan, dan lain-lain. Kemudian dikemukakan oleh Said Rusli dalam buku Bagus Mantra bahwa komposisi penduduk menggambarkan susunan penduduk berdasarkan karakteristik-karakteristik tertentu. Komposisi penduduk juga dapat diartikan sebagai mata statistik dari statistik kependudukan yang membahas penduduk berdasarkan umur atau usia dan jenis kelamin. Komposisi menurut umur biasanya dijabarkan dalam kelompok-kelompok umur 6 tahun, sedangkan menurut jenis kelamin adalah laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, dengan mengetahui komposisi penduduk dapat dibuat pertimbangan yang logis, matang, dan bermakna, sehingga tidak menimbulkan adanya kesalahan dalam pengambilan keputusan ataupun penentuan kebijaksanaan dalam pelaksanaan pembangunan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Isnadira dengan NIM 903119053 dari kelas Ilmu Ekonomi B. Akan menjelaskan tentang konsep dan tujuan komposisi penduduk. Yang pertama, sebagai acuan untuk merancang yang sesuai dengan kemampuan penduduk. Yang kedua, menata kebutuhan sarana dan prasarana kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga, mengendalikan dan memantau pemanfaatan sumber daya alam agar dapat hidup berkelanjutan. Selanjutnya, penduduk menurut karakteristik demokrasi. Jumlah dan proporsi penduduk menurut umur dan jenis kelamin. Komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin penting untuk diketahui, terutama ketika menyusun suatu perencanaan kebijakan dan program pembangunan suatu wilayah. Karena setiap kelompok umur penduduk mempunyai kebutuhan dan penanganan yang berbeda-beda. Dengan demikian, informasi mengenai komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin penting untuk perencanaan penyediaan layanan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kebutuhan dasar penduduk lainnya yang sesuai dengan kebutuhan kelompok umur masing-masing, baik kebutuhan pangan, sandang, papan, pekerjaan, dan sebagainya. Yang perlu mendapatkan perhatian adalah penduduk kelompok muda tersebut akan memulai memasuki kelompok umur produktif. Sementara kelompok umur produktif yang ada sekarang juga menunjukkan persentase yang tinggi dibanding kelompok umur lainnya. Sementara itu, penduduk lansia umur 65 tahun ke atas menunjukkan proporsi yang kecil. Meskipun demikian, 5 tahun ke depan jumlah penduduk kelompok ini akan terus bertambah karena umur harapan hidup juga terus meningkat, baik secara regional maupun nasional. Selanjutnya, komposisi penduduk menurut karakteristik sosial. Komposisi penduduk menurut karakteristik sosial antara lain dapat dilihat dari komposisi penduduk menurut pendidikan ataupun agama. Yang pertama, dari hasil survei lembaga resmi penduduk Indonesia, kualitas penduduk masih dalam kategori rendah.
karena masih banyak orang yang tamatan SD. Yang kedua, bila dalam agama sudah hampir semua orang Indonesia mengenal agama, kecuali penduduk di daerah terpencil yang masih menggunakan ajaran dinamisme dan animisme. Yang ketiga, bertani dan bercocok tanam, walaupun dalam konteks hasil yang kurang memuaskan. Yang keempat, lowongan pekerjaan di Indonesia masih sangat mengutamakan orang-orang yang berpendidikan saja. Bila tidak berpendidikan atau kurang berpendidikan, biasanya akan menjadi pengangguran. Dan yang terakhir, orang-orang kota memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi daripada orang di desa. Berikutnya yaitu komposisi penduduk menurut karakteristik ekonomi. Komposisi ekonomi yaitu pengelompokan penduduk berdasarkan kriteria ekonomi seperti tingkat pendapatan, konsumsi, dan kesejahteraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniati dari kelas Ilmu Ekonomi A dengan NIM 9030119016. Di sini saya sebagai pemateri ketiga yang akan menjelaskan tentang ukuran-ukuran komposisi penduduk. Ukuran-ukuran komposisi penduduk berdasarkan karakteristik terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu umur median, yang kedua rasio ketergantungan, yang ketiga rasio jenis kelamin, yang keempat angka partisipasi sekolah, dan yang kelima angka melek huruf. Yang pertama, umur median. Umur median memiliki arti umur yang membagi jumlah penduduk menjadi dua bagian jumlah yang sama, yaitu jumlah penduduk usia muda dengan jumlah penduduk usia tua terhadap umur median. Adapun kegunaan umur median yaitu untuk mengukur tingkat pemusatan jumlah penduduk menurut kelompok-kelompok usia tertentu. Yang kedua, rasio ketergantungan. Rasio ketergantungan adalah perbandingan antara jumlah penduduk usia 0 sampai 14 tahun ditambah dengan jumlah penduduk usia 65 tahun yang merupakan bukan angkatan kerja dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15 sampai 64 tahun yang dikategorikan sebagai angkatan kerja. Adapun kegunaan rasio ketergantungan yaitu sebagai indikator untuk menunjukkan apakah suatu negara tersebut tergolong ke dalam negara maju atau negara berkembang. Yang ketiga, rasio jenis kelamin. Rasio jenis kelamin adalah perbandingan antara jumlah penduduk pria dengan jumlah penduduk wanita di suatu daerah dan waktu tertentu. Adapun kegunaan rasio jenis kelamin yaitu pengembangan perencanaan pembangunan yang berwawasan gender, terutama yang berkaitan dengan perimbangan antara laki-laki dengan perempuan secara adil. Yang keempat adalah angka partisipasi sekolah. Angka partisipasi sekolah adalah proporsi jumlah penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang bersesuaian. Adapun kegunaan dari angka partisipasi sekolah adalah untuk mengetahui seberapa banyak jumlah usia sekolah yang sudah menikmati atau memanfaatkan fasilitas pendidikan. Yang kelima, angka melek huruf. Angka melek huruf adalah proporsi usia 15 tahun ke atas yang memiliki kemampuan membaca dan menulis huruf Latin dan huruf lainnya tanpa harus mengetahui apa yang dibaca dan ditulis oleh usia 15 tahun ke atas. Adapun kegunaan angka melek huruf yaitu untuk mengetahui seberapa besar indikator yang telah dicapai oleh suatu daerah. Adapun rumus-rumus dari kelima ukuran komposisi penduduk bisa Anda lihat pada tampilan layar. Demikianlah penjelasan saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Nur dari jurusan Pengembangan Masyarakat Islam kelas A. Saya akan mempresentasikan tentang materi piramida penduduk. Piramida penduduk merupakan sebuah grafik atau dinamik atau piramida yang berkaitan dengan kependudukan. Adapun faktor yang mempengaruhi piramida penduduk yaitu di Indonesia sebagai berikut. 1. Kelahiran. Faktor kelahiran itu salah satu faktor yang membukakan piramida penduduk, yaitu kelahiran dan penelitian. Bisa dikatakan belum pengukuran untuk tingkat kelahiran cukup dia yang dilakukan karena banyaknya bayi yang meninggal. Yang kedua itu kematian. Yang kedua itu faktor kematian. Faktor piramida penduduk yang wilayahnya kematian atau mobilitasnya pada tingkat itu sendiri. Yang ketiga itu migrasi penduduk. Migrasi penduduk yaitu mengisi penduduk menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi piramida penduduk. Jadi ciri-ciri, adapun berbagai aspek itu ciri-ciri penduduk menurut bentuk piramida. Yang pertama itu angka kelahiran tinggi dibandingkan angka kematian. Jumlah penduduk ini lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk yang mati. Yang ketiga itu pertumbuhan penduduk tinggi. Yang keempat itu banyak dijumpai di negara berkembang. Kita lagi masuk ke piramida penduduk standar atau grand. Piramida ini menggambarkan pertumbuhan penduduk yang stabil dalam suatu negara, baik itu penduduk dan serta angka kelahiran dan kematian cenderung seimbang. Piramida penduduk tua. Piramida ini menunjukkan gejala perencanaan penduduk. Dalam arti lain, piramida ini jumlah penduduknya berkurang sering waktu. Hal ini disebabkan angka kematiannya lebih dibandingkan angka kelahiran. Distribusi penduduk. Yang pertama itu perantaran penduduk geografis. Perantaran penduduk geografis adalah persebaran penduduk yang dilihat dari perbasinya relatif dan terbentang alam dan merupakan alam lain yang ada di suatu wilayah. Contoh dari pegunungan di pandangan ini adalah ketika melihat penyebaran penduduk yang memuat di bagian selatan karena iklim yang lebih bagus. Yang bagian kedua itu penyebaran penduduk administratif. Persebaran penduduk secara administratif adalah penyebaran penduduk yang dilihat sesuai dengan batas administratif yang telah ditetapkan oleh salah satu negara. Contohnya yaitu penyebaran penduduk pada desa atau provinsi A dan provinsi B. Yang bagian ketiga itu persebaran penduduk dan pembangunan.
Persebaran penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara. Faktor penyebaran penduduk. Persebaran penduduk merupakan bentuk penyatuan penduduk di suatu wilayah, apakah merata atau tidak. Hal ini dapat dilihat dan kepadatan penduduk yang merupakan angka jumlah rata-rata penduduk pada setiap kilometer persegi suatu wilayah negara. Ada 3 faktor yang menyebabkan penduduk dan kepadatan penduduk di setiap daerah, yaitu faktor fisiografis, faktor biologis, dan faktor kebudayaan dan teknologi. Kepadatan penduduk memiliki fungsi untuk mengetahui beberapa aspek diantaranya. Mungkin sekian presentasi tentang piramida penduduk dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Jumriani S dengan NIM 503120011 kelas 3 PMIA. Baik, di sini saya sebagai pemateri kelima yang akan menjelaskan mengenai distribusi penduduk. Dalam distribusi penduduk, terdapat 2 jenis persebaran penduduk, yaitu persebaran penduduk geologis dan persebaran penduduk administratif. Persebaran penduduk secara geologis adalah persebaran penduduk yang dilihat dari posisinya relatif terhadap bentang alam dan kenampakan-kenampakan alam lain yang ada di suatu wilayah. Contoh dari penggunaan pandangan ini adalah ketika melihat persebaran penduduk yang memusat di bagian selatan Kanada karena iklim yang lebih hangat. Contoh lainnya adalah persebaran penduduk Amerika Serikat yang terpusat di pesisir barat dan juga timur negara tersebut karena aksesibilitasnya lebih tinggi dan terdapat banyak infrastruktur publik yang sudah berkualitas tinggi. Jenis persebaran yang kedua yaitu persebaran penduduk secara administratif. Persebaran penduduk secara administratif adalah persebaran penduduk yang dilihat sesuai dengan batas-batas administratif yang telah ditetapkan oleh suatu negara. Contohnya adalah persebaran penduduk pada desa A, desa B, atau provinsi A dan provinsi B. Contoh lainnya adalah persebaran penduduk Amerika Serikat yang berpusat pada negara bagian tertentu seperti California, Texas, Florida, dan New York. Begitu pula dengan Kanada, di mana penduduknya terpusat di provinsi Ontario, Quebec, dan British Columbia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhanti, NIM 903119001, kelas Ilmu Ekonomi A. Saya selaku pemateri terakhir akan menjelaskan tentang persebaran penduduk dan pembangunan. Persebaran penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara. Adapun faktor persebaran penduduk. Persebaran penduduk merupakan bentuk dari penyebaran penduduk di suatu wilayah, apakah merata atau tidak. Hal tersebut dapat dilihat dari kepadatan penduduk yang merupakan angka jumlah rata-rata penduduk pada setiap kilometer persegi suatu wilayah negara. Ada 3 faktor yang menyebabkan persebaran penduduk dan kepadatan penduduk di setiap daerah, yaitu faktor fisiografis, yang kedua faktor biologis, dan ketiga faktor kebudayaan dan teknologi. Kepadatan penduduk memiliki fungsi untuk mengetahui beberapa hal, di antaranya mengetahui persebaran penduduk suatu wilayah, mengetahui terjadinya peledakan penduduk suatu wilayah atau belum terjadi dengan cara memonitor, mengetahui penyebab perbedaan kepadatan penduduk dan daerah lain sekitarnya. Penduduk mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan sebuah negara. Penduduk adalah objek sekaligus subjek dari pembangunan dalam sebuah negara. Penduduk sebagai objek pembangunan artinya bahwa
Tujuan pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai subjek pembangunan, penduduk sebagai pelaku akan melaksanakan pembangunan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah tadi video presentasi dari kelompok kami. Mudah-mudahan bisa ditelaah atau dimengerti secara kritis bagi teman-teman dan menimbulkan berbagai pertanyaan supaya tidak ada pengertian-pengertian yang bersifat tidak jelas. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.